Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita diberikan keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen Pak Adi Mursalin SEMM CPHCM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Syakia Firtizi Ramahardika dengan NIM 120161111 kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pada pertemuan 6 dengan topik riset pemasaran dalam Islam. Baiklah, riset adalah sebuah penelitian yang berasal dari kata re dan search, yang artinya suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan dan menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta yang mana harus melakukan suatu penyelidikan ataupun pemeriksaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode maupun kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan. Lalu riset pemasaran. Riset pemasaran adalah analisis dan penyebaran informasi yang sistematis dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dalam pemasaran. Riset dalam pandangan Islam adalah sebuah penyelidikan yang terorganisir untuk dijadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban ataupun solusi terhadap masalah tersebut, yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa illakumus salama lasta mu'minna tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu kasira kadzalika kuntum min qablu fa manallahu alaikum fatabayyanu ilaihi kana bima ta'malun khabir. Isi kandungannya adalah apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan cari keterangan dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Selanjutnya saya akan membacakan surah Yunus ayat 101 yang berbunyi Qulin zuru maza fis samawati wal ar wa ma tuqni ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Isi kandungannya adalah bahwa semua yang ada di bumi ini hadir untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang tidak beriman akan sadar dan mengambil hikmahnya. Di samping itu, segala hal yang ada di dunia ini harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Lalu, bagaimana pentingnya riset dalam Islam? Dalam pandangan Islam, Islam telah memberikan rambu-rambu yang jelas yang harus dipatuhi oleh umat manusia. Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan contoh terbaik dalam pemasaran semasa hidupnya.
Sebagai pedagang, Rasulullah SAW berpegang pada 5 konsep. Yang pertama harus jujur. Jujur merupakan suatu sifat yang sudah melekat pada diri beliau. Yang kedua, ikhlas. Dengan keikhlasan, seorang pemasar dalam berbisnis tidak hanya karena materi semata, pastinya mengharapkan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, profesional. Artinya seorang yang profesional akan selalu bekerja maksimal. Yang keempat yaitu dengan cara silaturahmi. Konsep ini mendasari pola hubungan beliau dengan pelanggan, calon pelanggan, pemodal, dan pesaing. Konsep kelima adalah murah hati. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, Islam mengajarkan agar setiap aktivitas sesama manusia, termasuk pemasaran, dilakukan atas dasar keadilan dan tidak merugikan orang lain. Riset pasar memiliki peranan dalam rencana dan strategi. Di antaranya yang pertama, menciptakan ide-ide. Dalam memasarkan sebuah produk, kita harus menentukan ide-ide terlebih dahulu. Dalam memasarkan produk tersebut yang dapat memberikan keuntungan bagi kita. Yang kedua, memilih ide. Dari sekian banyak ide yang kita sampaikan oleh tim marketing, ide-ide tersebut akan disimpan dan disaring, lalu akan dirundingkan, kemudian akan dilihat ide mana yang sesuai dengan sasaran pasar yang akan dituju. Yang ketiga yaitu uji dan pengembangan konsep. Setelah mengetahui ide yang akan digunakan, maka selanjutnya kita uji apakah ide tersebut akan tepat sasaran, serta melakukan pengembangan konsep seperti konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan, serta konsep pemasaran dan konsep pemasaran sosial. Yang keempat, pengembangan dan strategi pemasaran. Setelah menentukan pengembangan konsep yang sesuai dengan sasaran pasar, maka kita dapat menentukan strategi dalam memasarkan produk yang kita ciptakan. Yang kelima, analisis bisnis. Setelah mengetahui strategi yang baik dan bagus untuk memasarkan produk, barulah kita menganalisis bisnis yang akan kita ciptakan. Apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam pemasaran produk tersebut. Selanjutnya, di dalam proses manajemen pemasaran terdapat yang namanya needs, want, dan demand. Needs menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lainnya. Needs menjadi want jika kebutuhan telah menjadi suatu keinginan yang tertentu yang dapat memberikan kepuasan. Demand adalah want atau keinginan-keinginan terhadap produk ataupun jasa yang spesifik dan didukung oleh ketersediaan dana untuk membayar. Selanjutnya, terciptalah sebuah produk dari 3 hal tersebut yang nantinya pemasaran bisa mencari nilai lebih dari produk tersebut. Di dalam klasifikasi riset pasar, terdapat 2 riset sebagai berikut. Yang pertama, riset untuk mengidentifikasi masalah. Riset yang diadakan untuk mengidentifikasi masalah ini tidak harus ada saat ini, tetapi kemungkinan besar akan muncul di masa yang akan mendatang. Di dalam riset identifikasi masalah, terdapat beberapa bagian riset lagi. Yang pertama, riset potensi pasar. Yang kedua, riset pangsa pasar. Yang ketiga, riset kesan. Riset kesan di sini merupakan kesan dari pengguna ataupun konsumen. Yang keempat, riset karakteristik pasar. Yang kelima, riset mengenai penjualan. Yang keenam, riset tren bisnis. Yang ketujuh, riset peramalan. Selanjutnya, riset untuk pemecahan masalah. Riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik di dalam pemasaran adalah yang pertama, riset segmentasi, yang kedua, riset mengenai produk, yang ketiga, riset mengenai harga, yang keempat, riset mengenai promosi, dan yang kelima, riset mengenai distribusi. Berikutnya, metode melakukan primary research. Berikut 4 metode penelitian primer. Yang pertama, survei.
Dalam survei, peneliti mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan ataupun sampel. Topik bervariasi tergantung pada tujuan penelitian. Dalam riset konsumen misalnya, itu mungkin meneliti sikap, kesan, opini, dan tingkat kepuasan konsumen terhadap sebuah produk ataupun merek. Yang kedua, wawancara. Wawancara mirip dengan survei, di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden, itu mungkin melalui telepon ataupun bertatap muka. Proses wawancara dapat dilakukan di mana saja, apakah itu di jalan ataupun di rumah, tergantung pada sampel yang dipilih. Wawancara sebagian besar mengandalkan pertanyaan terbuka, lebih dalam jawaban dari responden. Yang ketiga, kelompok fokus. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Itu mungkin tentang suatu produk, layanan, iklan, ataupun gaya kemasan baru. Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Yang keempat, observasi. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dari membuat catatan tentang mereka. Misalnya untuk riset perilaku pelanggan di toko retail. Peneliti mungkin akan mencatat gender, produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Selanjutnya, manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Beberapa manfaat penelitian primer adalah salah satunya lebih terkini. Data diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti. Itu berbeda dengan data sekunder, di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambilan data dengan publikasinya. Selain itu, peneliti juga dapat memperbarui data secara reguler, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelemahan penelitian primer. Salah satunya itu mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Nominalnya tergantung pada penyiapan atau metode penelitian utama yang digunakan. Jumlah dan jangkauan geografis responden juga mempengaruhi biaya. Lalu ada yang dinamakan quantitative research. Menurut saya, quantitative research adalah sebuah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk numerik. Dapat digunakan dengan membandingkan sejumlah variabel ataupun menilai keefektifan beberapa intervensi. Ini juga dapat dimaknai dengan sebuah frasa, kata, ataupun sebuah kalimat yang menggambarkan dan memberitahukan tentang sebuah penerangan, makna ataupun ciri utama dari sesuatu, baik itu benda, proses, ataupun aktivitas maupun seseorang. Lalu ada juga sampling. Sampling atau sampel adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang diambil merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian itu akan diambil kesimpulan, kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak ataupun sampel random dan sampel tidak acak ataupun non-random. Sampling atau pengambilan sampel dalam pemasaran bertujuan untuk membantu tim pemasaran dalam mengatasi keterbatasan yang dapat dijumpai di lapangan, seperti contohnya yang pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang selanjutnya, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam, sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Selanjutnya, setelah saya membaca jurnal riset pemasaran Islam,
Kita dapat mengetahui tentang materi pengantaran riset pemasaran yang meliputi yang pertama, definisi dari pemasaran itu sendiri. Yang kedua, proses manajemen pemasaran dan konsep dari pemasaran serta rencana dan strategi pemasaran. Yang ketiga, peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Yang keempat, definisi riset pasar dan klasifikasinya. Yang kelima, tentang teori sampling, klasifikasinya dan penjelasannya. Yang keenam, teori tentang keuntungan pemasaran, pangsa pasar dan target pasar. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.